Kota Probolinggo memiliki keindahan alam dengan dataran yang inklusif. Dengan pantai mempesona di utara, bentang alam pegunungan di selatan, serta dataran rendah dengan ladang subur. Tiga intonasi dataran tersebut berirama dengan tingginya tingkat cuaca cerah, menciptakan sinergi ideal untuk budidaya bawang merah. Sehingga Probolinggo menjadi sentra produksi bawang merah di Jawa Timur bagian timur. Hal ini dibuktikan dengan adanya pasar bawang merah di Probolinggo. Pasar ini menjadi pusat perdagangan utama, menjadikan tempat ini barometer harga bawang merah di tingkat nasional. Meskipun demikian, kenyataan tidak selalu semanis harapan yang terlalu tinggi. Terjadi penurunan luas panen bawang merah dari tahun ke tahun di Probolinggo. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur, tahun 2024 mengalami penurunan paling drastis sebesar 5,67%, menjadikan luas panen bawang merah terendah dalam 5 tahun terakhir, dari 9.426 hektar menjadi 8.890 hektar. Penurunan ini disebabkan oleh kenaikan harga pupuk kimia dan obat tanaman yang semakin mahal, menjadikan beban nyata bagi para petani bawang merah untuk pindah haluan. Selain itu, penggunaan pupuk kimia dan obat terus-menerus menyebabkan degradasi tanah dan penurunan kesuburan lahan untuk bawang merah, menjadikan lingkaran spiral menurun yang memperburuk produksi bawang merah di Probolinggo. Di sisi lain, populasi ternak kambing dan domba di Probolinggo meningkat drastis dalam 3 tahun terakhir. BPS Provinsi Jawa Timur pada tahun 2024 mencatat populasi kambing mencapai 92.183 ekor, naik 2,52%, dan domba sejumlah 65.135 ekor, dengan kenaikan 0,83%. Peningkatan populasi kambing dan domba membuka peluang untuk mengurangi ketergantungan pada pupuk kimia dan memperbaiki degradasi tanah. Namun, dengan tingginya modal dalam menanam bawang merah, tidak semua petani berani mengambil resiko dengan menggunakan pupuk kotoran hewan ini. Sebab, kotoran hewan memiliki banyak penyakit untuk tanaman jika tidak diolah dengan proses dalam waktu yang lama. Disinilah peran tim pengabdian kepada masyarakat dari Universitas Panca Marga Probolinggo, yang didanai oleh Direktorat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Kemdikti-Saintek, melalui hibah pengabdian kepada masyarakat. Dengan skema pemberdayaan berbasis masyarakat, dalam program pemberdayaan kemitraan masyarakat ini, tim yang terbentuk dari multidisiplin bidang ilmu teknik mesin, agroteknologi, dan teknik lingkungan, berperan dalam mengimplementasikan solusi berkelanjutan dalam meningkatkan kualitas tanah serta produksi pertanian melalui pemanfaatan kotoran hewan ternak. Bersama mitra ini, Bapak Aminuddin, beliau telah 2 tahun melakukan pengembangan secara mandiri, dengan memanfaatkan kotoran hewan ternak kambing dan domba miliknya sendiri, sebagai pupuk organik untuk bawang merah. Kembali, kenyataan tidak selalu semanis harapan yang terlalu tinggi. Walaupun pupuk organik tidak menunjukkan hasil besar secara langsung, namun ini merupakan salah satu bentuk investasi terhadap tanah yang sehat, agar dapat dinikmati secara berkelanjutan di masa mendatang. Seperti layaknya efek bola salju dalam estafet bertahap untuk hasil yang melimpah di masa depan. Kegiatan pengembangan yang dilakukan tim pengabdian, bertujuan untuk mempercepat proses pematangan pupuk kotoran hewan melalui proses solid state fermentation, serta meningkatkan kualitas tekstur pupuk organik dengan menggunakan alat biopulverizer, agar pupuk dapat menyatu dengan tanah dan lebih mudah diserap oleh tanaman. Kegiatan ini menerapkan 5 tahapan pengabdian. Sosialisasi untuk menganalisis kondisi, permasalahan, dan solusi mitra. Pelatihan untuk transfer teknologi solid state fermentation dan alat biopulverizer. Penerapan teknologi langsung di ladang bawang merah. Pendampingan dan evaluasi untuk validasi hasil. Dan keberlanjutan program dengan menyebarluaskan teknologi ke petani bawang merah di Probolinggo. Kalau selama ini, kalau pakai pupuk kimia, itu biayanya luar biasa bengkak sekali, banyak. Setelah kami pakai organik, itu lebih dari separuhnya dari pupuk kimia. Jadi perbandingannya jauh sekali, malah lebih hemat dari enak organik sekarang. Sebagai bentuk rasionalitas dari kelanjutan ilmu pengetahuan atau epistemologinya, adanya unsur aksiologi tidak hanya untuk menyelesaikan permasalahan yang ada, tetapi juga berfokus pada pengembangan berkelanjutan untuk kemaslahatan. Permasalahan yang diselesaikan pada petani bawang merah di Probolinggo saat ini, menjadi garis start pada maraton pengembangan kemandirian pangan di Indonesia, yang mengarah pada garis finish untuk ekonomi berkelanjutan dan Indonesia maju.